Inggris mengatakan good morning. Orang Korea mengatakan annyeonghaseyo. Jepang mengatakan konnichiwa. Kami umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya umat Kristiani mengucapkan Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aura Salsabila. Dan perkenalkan, nama saya Revi Ahmad. dan perkenalkan nama saya Rintan Agustin. Dan perkenalkan, nama saya Naiwara Putri. Dan perkenalkan nama saya Fitri Putri Azuma. Dan perkenalkan, nama saya Jonathan Pratama S. Sampah plastik adalah bahan yang sangat sering kita gunakan karena sifatnya yang ringan, kuat, dan praktis. Namun, penggunaan plastik yang berlebihan tanpa pengelolaan yang benar menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Sampah plastik sulit terurai dan bisa mencemari tanah, air, serta udara. Karena itu, kita perlu cara pengelolaan yang lebih aman bagi alam. Salah satunya dengan menerapkan prinsip kimia hijau. Prinsip ini membantu mengurangi limbah dan emisi berbahaya dari proses pengolahan plastik. Setiap rumah tangga menghasilkan lebih dari 0,5 kg sampah plastik setiap hari. Sayangnya, banyak sekali yang masih membakar atau membuangnya sembarangan. Cara ini menimbulkan gas beracun seperti dioksin atau mikroplastik yang mencemari lingkungan. Dengan menerapkan prinsip kimia hijau, sampah plastik dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat seperti eco-brick atau bahan bangunan ramah lingkungan, sekaligus menekan pencemaran udara dan air. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen sederhana. Sampah plastik jenis PET dan HDPE dipanaskan pada suhu rendah menggunakan kompor listrik. Soda kue atau NaHCO3 digunakan sebagai katalis alami agar proses dekomposisi berlangsung lebih aman dan menghasilkan sedikit asap. Langkah-langkahnya meliputi pemilihan plastik pembersihan, pemanasan suhu rendah, menambah soda kue, serta pemanfaatan hasil sisa plastik menjadi eco-brick atau bahan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagai besar masyarakat masih memilih untuk membakar sampah karena dianggap cepat dan mudah. Padahal, membakar sampah menghasilkan gas beracun yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Mulai percobaan dengan prinsip kimia hijau, terbukti bahwa pemanasan plastik dengan katalis soda kue menghasilkan lebih sedikit asap, tidak berbau menyengat, dan sisa plastik dapat dimanfaatkan kembali. Ini terbukti bahwa prinsip kimia hijau efektif untuk mengurangi pencemaran. Kesimpulan 1. Masyarakat masih banyak yang membakar sampah plastik sehingga meningkatkan polusi udara. 2. Prinsip kimia hijau terbukti mampu mengurangi emisi beracun dengan cara pemanasan suhu rendah dan penggunaan katalis alami. 3. Sisa plastik dapat diolah menjadi eco-brick atau bahan bangunan yang berguna. 4. Diperlakukan edukasi dan penerapan kimia hijau secara berkelanjutan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Saran dari kami yaitu 1. Masyarakat diharapkan berhenti membakar sampah plastik dan mulai memisahkan sampah organik dan anorganik dari rumah. 2. Sekolah dan pelajar dapat menjadi agen perubahan dengan membuat proyek kecil seperti pembuatan eco-brick dan kampanye kimia hijau. 3. Pemerintah dan lembaga lingkungan perlu memperluas fasilitas bank sampah dan mendukung riset pengolahan plastik ramah lingkungan. 4. Setiap individu sebaiknya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita menerapkan prinsip 3R dan replace dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja jenis-jenis sampah yang bisa kakak temui di lingkungan? Untuk jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan itu yang pasti pertama ada plastik, dan kemudian ada sampah makanan,
pasti alasan pertamanya sampah plastik itu dapat mencemari lingkungan karena sampah plastik itu tidak mudah terurai ya Dek ya. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun untuk dia terurai. Jadi karena dia lama terurai itu makin banyak dan makin menumpuk sampah plastiknya. Bagaimana cara kakak membuang sampah dengan baik? Yang pasti pertama kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Terus juga kita harus bisa pengelola harus tahu gitu ya apa aja jenis-jenis sampahnya. Apakah dia termasuk sampah organik, anorganik atau sampah berbahaya. Dan kalau bisa itu ketiga jenis sampah tersebut tuh punya tempatnya masing-masing. Dan lebih baiknya seperti sampah anorganik itu bisa kita daur ulang atau kita gunakan kembali. Gitu. Apa yang dimaksud dengan 3R? 3R itu setahu kakak itu cara pengelolaan sampah ya, agar tidak berdampak negatif. Kalau reduce itu kita mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Kalau reuse itu kita menggunakan kembali, jadi menggunakan barang yang masih kita pakai. Kemudian recycle itu kita mendaur ulang. Gitu. Apa contoh kegiatan yang bisa kakak lakukan untuk memanfaatkan sampah? Contoh kegiatannya kita bisa mengelola sampah organik menjadi kompos ya atau pupuk. Kita juga bisa memanfaatkan sampah anorganik ya seperti botol plastik atau kaleng plastik itu jadi kerajinan atau barang baru. Juga kita bisa nih mengumpulkan kertas-kertas lama dan bisa kita daur ulang menjadi kertas baru gitu. Seperti itu. Boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya nama kakak siapa? Astri. Menurut kakak cara paling efektif apa saja untuk mengurangi perkembangan plastik di lingkungan sekitar? Menurut saya mungkin dari pemilihan dari rumah itu sendiri. Kalau misalnya belanja mungkin lebih dianjurkan untuk bawa kantong dari rumah sendiri biar tidak lebih banyak membawa plastik dari luar. Dan juga mungkin kalaupun kita harus mendapatkan kantong atau wadah dari luar, seharusnya harus yang wadah yang kayak ramah lingkungan gitu biar nggak mencemari lingkungan kita. Bagaimana pendapat kakak jika ada aturan tegas tentang pengurangan plastik sekali pakai? Malah bagus sih kalau misalnya dari atasannya atau dari bagian lingkungannya disuruh kita tegas untuk mengurangi sampah plastik itu, malah untuk menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan bersih gitu, nggak tercemari oleh plastik. Berapa banyak sampah plastik yang dihasilkan di rumah kakak dalam sehari? Tergantung situasi sebenarnya. Kadang kalau lagi rajin belanja mungkin sampah plastiknya banyak. Kalau misalkan lagi tidak lagi belanja atau lain-lain, mungkin sampahnya lebih sedikit. Mungkin sekitar, kalau misalnya lagi rajin belanja mungkin sekitar, atau banyak aktivitas lain mungkin sekitar hampir 1,5 kilo. Semuanya, yuk mulai peduli terhadap lingkungan kita. Sampah plastik yang menumpuk bisa merusak tanah, air, dan udara. Jangan membakar sampah plastik, asap yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Mari terapkan prinsip kimia hijau, yaitu mengelola sampah tanpa mencemari alam. Daur ulang, gunakan kembali, dan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bersama kita wujudkan bumi yang bersih, hijau, dan sehat untuk generasi mendatang. Sekian hasil wawancara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.